Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video ini kita akan melanjutkan membuat tampak ya. Kemarin kita sudah bikin tampak depan. Di video ini kita bikin tampak samping, kiri, kanan, dan belakangnya ya. Jadi cara membuat tampak samping itu mirip sekali dengan membuat tampak depan ya. Jadi dari denah ini kita tarik garis construction line ya. Contohnya kita akan membuat tampak samping kiri ya. Jadi dari denah ini saya copy dulu CO. Yang di copy hanya gambar denahnya saja, dimensinya nggak usah, garis bantunya juga nggak usah. Terus kita putar, jadi ngambil sisi samping kirinya. Nah jadi dari sisi samping kirinya nanti kita trace lagi ya, bikin XL di setiap sudut dindingnya. Nah seperti ini ya. Sini. Nah ini layarnya saya lupa ganti, harusnya layarnya kita jadikan 0 aja dulu. Kemudian di bawah tetap menggunakan garis tanah ground ya, jadikan 0. Nah oke, berikutnya kita bikin dinding sudah, kita potong dulu dindingnya, terus kita copy ke atas, sama masih seperti kemarin ya, karena di sini sudah ada ukurannya, kita ngikutin ukuran yang sudah ada ini aja. Nah seperti itu, jadi langsung jadi displangnya. Terus kita trim, klik. Habis itu garis atap, kita bikin garis atap. Jadi memang yang paling kelihatan kalau bikin tampak itu dinding sama atapnya. Kalau dinding sama atap udah jadi, jendela sama pintu tuh tinggal kita tempel-tempel aja. Nih trim, terus ini kita kasih garis sedikit. Move-nya kemarin tebelnya 20 ya, 20. Nah itu 20, terus tinggal di trim lagi, sebelahnya pun sama, trim. Nah baru ini yang garis-garis pengbawahnya saya mirror tuh, jadi ini pasti lebarnya sama, baru kita trim. Sudah jadi, kemudian bikin bentukan atapnya, bumbungan 1, 2. Ini puncak bumbungan ya, bumbungannya ada 2, yang kesini dan yang kesini. Nah terus supaya kemiringan atapnya sama, saya copy atap dari tampak depan. Jadi kemiringan atap itu nggak boleh berbeda. Misalkan yang di tampak depan 30, yang di tampak samping 35, itu nggak akan ketemu. Jadi kalau 30 semua, kalau 35 semua, baik dari depan, belakang, kiri, dan kanan harus sama. Nah, terus bikin garis, karena dia ini rata ya kan, rata. Terus di sini ada naik. Nah selanjutnya kita bikin garis atap yang di bagian lebih depan sini, XL lagi. Terus ini kita copy, ini juga kita copy. Nah kopinya mestinya sama list plangnya sekalian ya, sama list plangnya sekalian. Ini juga sama, kopinya sama list plangnya sekalian, tadi lupa. Nah ini udah ketemu, sisanya ini tinggal dipotong kelebihannya, ini tinggal dihapus, ini juga di trim. Nah terus di match properties MA ini untuk meniru layer sama jenis garis dan tebal tipis garis ya. MA enter match properties. Terus di bawahnya juga sama, di match aja semuanya. Terus kita kasih arsiran, heads, klik 2, 3. Nah ini kita pakai match properties juga buat niru arsiran, jenis arsiran, skalanya, besarnya, tebal tipis garisnya, layernya juga, semuanya pokoknya.
Nah, dia akan langsung identik, walaupun tadi hatchnya kita bikin di sini tuh mungkin apa tadi ya, solid ya kayaknya, bukan hatch yang atap. Jadi kita tinggal match aja. Kalau sudah satu arsiran jadi tinggal match yang lainnya. Kemudian di bagian ini nggak ada kelihatan jendela, nggak ada kelihatan dinding ya. Kalau mau dikasih jendela juga boleh, misalkan di bagian sini itu kita bikin jendela. Ini ya contoh, misalkan jendelanya kita copy satu, rotate, terus saya taruh dia di tengah-tengah ruang tamu. Nah, terus itu oke. Hatch ini bisa di trim ya, trim, bikin garis bantu buat ngetrim. Nah, sudah dihapus, terus ini tinggal di mirror. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada jendela di sampingnya, kita tinggal copy karena di sini jendelanya sudah ada sebenarnya ya. Tinggal ngopinya kalian kasih garis bantu di sini supaya jadi patokan letak posisi kusennya yang mana. Satu garis sebenarnya nggak masalah, tapi kalau mau bikin dua pun lebih oke. Sebenarnya bikin satu garis juga nggak apa-apa ya, bisa, atau satu garis di tengah-tengahnya pun juga bisa. Tapi untuk memastikan lebar jendelanya sama, kan biasa kusen tuh macam-macam lebarnya. Ada yang biasanya menyesuaikan pintu, dipanjangin, dipendekin sedikit. Tapi karena tadi lebarnya sama, cukup bikin satu garis di tengah-tengah, lebih mudah harusnya ya. Ini kebiasaan bikin dua garis. Oke, sudah jendelanya. Terus kita bikin tampak samping kanannya ya. Ini tadi karena sudah diedit ada jendelanya, ini saya hapus, terus ini saya copy, terus saya putar, terus saya move. Nah, seperti itu kan tadi kan ya. Terus yang ini saya copy lagi ke samping buat bikin tampak samping kanan, kita putar ke kanan. Nah, seperti itu ya. Terus tidak lupa ini bikin garis tanah lagi rata, terus kita bikin XL lagi, construction line ya, XL. Ini yang kelihatan hanya dua dinding ya, yang lainnya nggak kelihatan, polos, jadi permukaannya hanya satu dinding rata. Terus atapnya juga sudah ada, jadi gampang sekali bikin sisanya. Tampak samping kanan kalau sudah ada samping kirinya gampang, tampak belakang juga kalau sudah tampak depannya enak, karena garis terluar itu pasti sama ya. Jadi kalau kalian bikin tampak depan, tampak belakang garis atapnya atau garis dindingnya berbeda bentuknya, itu udah pasti salah. Sama dengan tampak samping kiri dan kanan juga, itu garis pinggir atau kita sebut dengan skyline itu harusnya sama ya. Garis skyline itu yang di pinggir semua objek bangunan ini. Nah, itu harusnya sama, mau dia kiri kanan tinggal di mirror. Kita lanjutkan. Ini tadi sudah. Terus ini cara cepat, saya akan membuat garis bantu ya. Terus titik tengahnya ada di situ, saya akan cari titik tengahnya situ. Nah, dari gambar ini, dari gambar tampak samping kiri, saya mirror dia, MI, klik ke sana, udah. Terus ini bagian ini saya trim, ini juga saya trim. Terus risplangnya nggak ada. Nah, udah selesai. Jadi garis ini tadi fungsinya untuk membantu membagi dua, karena kita kan mau mirror, jadi biar letaknya langsung pas, kita ambil garis tengahnya. Nah, ini garis bantu aja, udah jadi selesai tampak samping kanannya. Tinggal kita tambah dengan bikin buffer like. Nah, ini kita bikin manual aja. Terus posisinya ada di sini. Setinggi itu misalnya ya. Tinggal bikin rectangle, kotak, terus offset 50. Kenapa saya bikin kotak ulang? Biar
kita nggak repot ngetrim, ya kan. Jadi offsetnya cuma sekali, nggak perlu trim, nggak perlu extend, nggak perlu create, langsung jadi. Terus biasanya karena ada kacanya ya, kacanya ini sisi dalam lebih rendah daripada sisi luar. Nah, jadi nanti aliran udara bisa masuk ke situ. Terus kita hedge kaca, arsiran buat kaca. Nah, ini kan arsirannya masih sembarangan ya, masih pakai angel. Skalanya angelnya juga, sudutnya ya, arsirannya angel, sudutnya juga masih 0. Jadi kita tinggal match property saja dari hedge kaca yang sudah ada. MA enter, udah klik di sini. Nah, langsung niru semuanya persis sama persis ya. Mulai dari jenis arsirannya, terus layernya, tebal tipisnya, semua ditiru ya, match properties itu. Oke, kemudian terakhir bikin tampak belakang. Nah, tampak belakangnya ini antara depan sama belakang itu betul-betul sama persis ya. Bahkan letak posisi jendela juga sama pintu juga sama. Gimana kalau kita balik aja biar dia berbeda ya, biar dia berbeda. Saya balik aja pintunya, yang tampak belakang pintunya ada di sebelah sini ya. MI yes. Nah, ini saya mirror, jadi pintunya berada di sana. Terus ini saya geser dikit. Nah, biar ada perbedaan antara gambar tampak depan dan tampak belakang. Cara bikinnya masih sama. Ini denahnya kita copy dulu. Kalau kalian bikin rumahnya 2 lantai atau 3 lantai, ya berarti di sini ada 2 tumpuk, lantai dasar, lantai 1, lantai 2. Itu juga sama tampak-tampak yang lain, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ya, jadi seperti itu cara bikinnya. Terus ini juga bikin garis tanah dulu. Kemudian ini bikin dindingnya satu aja ya, karena nanti kita akan menduplikat atau kita akan mirror dari yang sudah ada. Tengah-tengah. Terus ini tinggal kita mirror. Nah, sudah di mirror, terus tinggal, karena pintunya juga tadi di mirror, tinggal kita mirror ini ya. Oh, ini belum di flip ya, tapi titik tengahnya harusnya sama. Nah, tinggal hapus garis bantunya, sudah jadi tampak belakangnya ya. Ini belum di rotate tadi. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini tampaknya udah jadi semua. Tinggal kita menyesuaikan elevasinya dari 00, mau diturunkan berapa atau mau ditambah tangga berapa banyak. Karena pada umumnya teras itu tidak mungkin hanya satu injakan atau naik satu langkah ya. Ini juga terasnya harusnya minus 0,05 ya harusnya. Yang ini juga berarti WC-nya benar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, tampak ini boleh dimodifikasi banyak banget. Misalkan di atas jendela atau di atas sininya itu dibikin semacam kanopi boleh, atau langsung di atas jendelanya dibikin kanopi. Ukurannya 100, sininya seperti itu ya. Terus geser ke samping 150, ini juga 150, 300 ya. Nah, kita kasih kanopi seperti itu. Kalian boleh meletakkan kanopi itu di atas jendelanya banget, atau bisa juga ditaruhnya di atas angin-angin. Nah, bisa juga ditaruhnya di sini ya. Jadi tergantung desainnya mau seperti apa. Tapi kalau ditaruh di atas angin-angin kayaknya percuma ya, soalnya di sini sudah ada overstack ya. Jadi
kalau kita dari depan semuanya pakai kanopi, berarti tampak sampingnya nanti ada kanopi yang timbul juga. Nah, sekarang panjangnya 500, tebelnya 100. Nah, jadi sorry, di sini nggak ada jendela ya, yang ada jendela di sebelah kiri. Kita mirror aja, mirrornya pakai garis as. Nah, ini hapus nggak dipakai ya. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan atap teras juga, kalau kalian mau bikin kanopi di teras, tinggal nambahin garis atau saya copy dari yang sudah ada. Copy, (100) extend. Nah, cuma biasanya kan kanopi teras nggak seperti itu ya, biasanya dia lebih besar. Apalagi di sini terasnya tidak tertutup full sama atap, tidak tercover full. Jadi di sini kanopinya saya buat posisinya lebih tinggi aja. CO. Terus di sini saya copy lagi, jadi sekitar 300. Terus di bagian depan ini kita lebihin ya kanopinya. Jadi kanopinya itu nanti dari kolom, karena dia pasti dicor, maju sedikit, kira-kira ya mungkin 10 cm udah cukup, sampai sini gitu ya. Jadi gambarnya ini 150, terus saya extend, saya trim, yang ini di trim juga. Nah, ini masuknya sekitar 30, trim lagi. Nah, jadi ini bebas sih sebenarnya ya. Ini adalah masalah selera. Kalian boleh mau bikin bentuknya seperti apapun, yang penting benar, yang penting bisa dikerjakan ya. Jadi tidak asal bikin garis, tapi bisa dipertanggungjawabkan bentuknya. Dari depan seperti ini, kemudian dari sampingnya sini ya, berarti ada 2 kiri kanan. Saya copy langsung yang ini, CO ke sini, terus satunya juga saya copy. Nah, seperti itu, terus saya trim. Ini juga di trim. Di bagian belakangnya juga sama, karena di belakangnya juga ada kanopi, tinggal di trim. Nah, kalau begitu bagian tampak belakangnya, tampak samping kanannya, maka muncul ini ya. Yang muncul hanya ininya saja. CO. Nah, seperti itu. Terus saya mirror ke sebelahnya. Nah, gitu. Tampak belakang ini berarti mirip sama tampak depan, hanya posisinya yang berbeda ya, hanya posisinya yang berbeda. Kalau tadi tampak depan sebelah kiri, tampak belakangnya sebelah kanan. Nah, terus bawahnya ini saya turunkan, anggap aja 1 tangga ya turunnya. Copy 200, enter. Nah, maka garis ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus dulu. Terus kita extend dulu, extend semua garis dindingnya biar sampai ke tanah. Ini juga, ini juga, ini juga. Yang pintu nggak usah ya, jadi yang di extend hanya dindingnya saja. Di sini juga ada pintu ya, extend, 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 extend. Ini juga sama, extend,
extend. Nah, di bagian ini saya potong. Nah, jadi ini adalah terasnya turun dulu 50 ya, karena tadi minus 0.05, terus di sinilah kusennya berada. Oke. Jadi habis dari kusen nggak langsung nyentuh teras, tapi ada turun dulu baru ke teras. Ini juga sama, offset 50, extend kiri kanan, terus di match. Ini juga sama, ini saya copy dari bawah aja 150 tinggi terasnya ya kan, terus saya trim, terus di match. Nah, jadi ini lantai terasnya ya. Kemudian biar gambarnya rapi, garis tanah ini yang ground ini saya kasih tebal, atau bisa juga kalian bikin layer baru ya, garis tanah LA, garis tanah, tebelnya lebih tebal 0,4 misalkan. Oke. Terus warnanya nggak masalah sih, warna apapun ya, warna putih kelabu juga nggak apa-apa. Plus garis tanah. Nah, seperti itu. Kemudian biar rapi, ini saya offset masing-masing 1200 deh. Samping. Terus saya potong garis tanahnya. Nah, tujuannya apa? Supaya gambarnya rapi. Jadi garis tanahnya itu sama semua besarnya, panjangnya sama. Mau pakai cara yang lain juga boleh. Misalkan kalian bikin garis dari sini ke sana, itu juga boleh. Tapi biasanya kalau bikin tampak itu garisnya masih belum berukuran ya. Nah, oke. Jadi seperti ini gambar tampak kita. Ini contohnya di awal kemarin. Ini gambar tampaknya. Udah selesai semua, tinggal kita rapatkan. Nah, udah selesai semua ya. Nah, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, ada yang ingin ditanyakan seputar tampak, kalian boleh catat dulu supaya nggak lupa ya kan. Nanti ketika ketemu di kelas offline, silahkan kalian tanyakan. Ini ngelanjutin kanopi yang tadi. Nah, kanopinya, kemudian ada ini ya, itu di bagian sini berarti. Oke. Zoom objek. Oke, gambar tampaknya sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa kalian catat dan silahkan ditanyakan nanti. Tugas kalian di rumah adalah mengerjakan tampaknya hingga selesai. Yang membedakan hanya garis dindingnya saja ya kan. Bentuk kalian boleh menggunakan bentuk yang standar-standar aja. Yang penting gambarnya benar dulu ya. Posisi jendelanya benar, udah benar. Posisi pintu, posisi garis dinding, kanopi, bentuk atap itu sudah benar. Baru tinggal kita gali di estetikanya. Estetika itu maksudnya apa? Ditambahin list-list, ditambahin mainan macam-macam, atau bentuknya ada sedikit dimodifikasi sehingga tampak bangunan atau fasad menjadi lebih menarik. Tapi yang penting kalian benar dulu ya, terus bisa memaksimalkan fungsi AutoCAD-nya, bisa menggambar, menerapkan di AutoCAD-nya, itu dulu ya. Masalah bagus itu belakangan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.